Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Sebelum materinya dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Dila, silakan. Ya, teman-teman, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di sini siapa ya yang tidak hadir? Kurnia, Bu. Oke, Kurnia. Nanti tolong ya kabarin ke Kurnia, tolong hubungin Ibu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang metabolisme. Siapa di sini yang tahu pengertian metabolisme itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Metabolisme itu proses reaksi kimia yang berlangsung dalam tubuh, Bu. Baik, terima kasih Walida. Sebentar ya, Ibu akan nampilkan PPT-nya. Apakah PPT-nya udah terlihat? Sudah, Ibu, sudah terlihat. Di sini materi metabolisme ini Ibu bersama dengan Bapak Jaki ya. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang peta konsep metabolisme, yang mana metabolisme ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama anabolisme dan katabolisme. Siapa yang bisa membedakan antara anabolisme dan katabolisme? Ibu jelaskan ya. Anabolisme ini yaitu terjadinya reaksi kimia yang menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Sedangkan katabolisme ini itu reaksi kimia yang mengurai senyawa kompleks. Dan anabolisme ini terdiri dari anabolisme ini memerlukan energi, yang mana energinya itu ada fotosintesis dan kemosintesis. Sedangkan katabolisme ini yaitu tadi kan yang melepas energi, contohnya itu ada respirasi, prosesnya itu ada glikosis, daur scrap, transport elektron. Nah, respirasi ini juga terdiri dari respirasi aerob dan respirasi anaerob atau yang sering kita sebut fermentasi. Nah, katabolisme ini merupakan proses pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan membebaskan energi ATP. Contohnya itu adalah respirasi sel. Nah, respirasi sel ini merupakan pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana untuk membebaskan energi bagi pemeliharaan dan perkembangan makhluk hidup. Respirasi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu bagian aerob, yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen dan oksigen bebas. Yang kedua itu ada respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ada beberapa tahapan respirasi aerob. Yang pertama itu tahapan glikosis. Nah, yang mana kita lihat pada gambar tersebut, tahapan glikosis ini akan berlangsung pemecahan glukosa, yakni ada 6 atom karbon jadi asam piruvat sebanyak 3 atom karbon, dan proses terjadi dalam sitoplasma dengan 2 jenis reaksi, yakni
endergonik atau dengan ATP dan eksergonik menghasilkan ATP. Dalam tahapan ini akan menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan asam piruvat. Kemudian asam piruvat akan berguna sebagai material proses yang terjadi selanjutnya. Yang kedua itu ada tahapan dekarboksilasi oksidatif. Nah, yang mana tahapan ini sebelum masuk ke proses respirasi yang selanjutnya, respirasi aerob ini terjadi dalam mitokondria, tepatnya dalam mastrik mitokondria. Peristiwa tahapan ini pun akan mengubah satu asam piruvat menjadi asetil CO2. Dalam tahapan sebelumnya, tahapan glikosis, jumlah dari senyawa glukosa dapat menghasilkan 2 asam piruvat yang menyebabkan terbentuknya 2 asetil KOA. Lalu pada proses ini juga memerlukan koenzim A yang nantinya akan menghasilkan 2 NADH dari 2 NAD+, 2 molekul asetil CO2 yang akan menuju pada tahapan respirasi berikutnya. Nah, di sini Ibu juga ada tahapan siklus Krebs, yang mana siklus ini juga menghasilkan senyawa awal yang berupa asam sitrat. Proses ini berlangsung dalam mastrik mitokondria. Pada siklus Krebs akan menghasilkan senyawa yang memiliki fungsi dalam menyediakan kerangka karbon untuk sintesis dari senyawa yang lain, seperti 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Tiap asam piruvat, karena pada input substrat yang sebelumnya adalah 2 asetil KOA dalam tiap 1 molekul glukosa, maka dalam siklus Krebs akan menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, serta 2 FADH. Kemudian dalam tahapan ini juga masih akan menghasilkan CO2 terhadap 4 buah CO2 yang akan siklus Krebs hasilkan, yaitu ada 2 dari asetil KO2 yang dipakai dan 1 proses terbentuk NADH dari NADH+ yang menghasilkan 2 buah CO2, sehingga kita dapat menyimpulkan jika hasil dari siklus Krebs ini ada 4 CO2 dan 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Di sini juga ada tahapan rantai transport elektron, yang mana terdapat perubahan NADH, kemudian juga FADH2 menjadi energi dari ATP agar bisa dipakai oleh tubuh kita. Nah, di sini juga ada anabolisme yang tadi Ibu jelaskan, yang mana anabolisme itu suatu peristiwa penyusun senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Nama lain dari anabolisme ini adalah sintesis atau penyusunan. Contohnya itu seperti fotosintesis. Nah, fotosintesis ini terjadi dalam 2 tahapan ya anak-anak. Pada tahapan pertama itu ada reaksi terang, dan tahapan kedua itu ada reaksi cahaya menyerap energi cahaya yang menggunakan untuk menghasilkan molekul penyimpan energi ATP dan NADPH. Pada tahapan kedua reaksi gelap menggunakan produksi ini untuk menyerap dan mengurangi karbon dioksida. Nah, pada proses fotosintesis ini tumbuhan itu bersifat autotrof, yang mana autotrof itu artinya dapat mensintesis makanan langsung dari senyawa anorganik. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanan. Energi untuk menjalankan proses ini berasal dari fotosintesis. Berikut ini adalah persamaan reaksi fotosintesis yang menghasilkan glukosa, yang mana ada 6 H2O plus 6 CO2 plus cahaya yang akan terjadi atau yang bereaksi C6H12
O6, yaitu glukosa plus 6 O2. Nah, di sini juga ada kemosintesis, yang mana reaksi pembentukan senyawa organik kompleks dari senyawa sederhana yang sumber energinya berasal dari energi kimia di alam. Proses ini biasanya dilakukan oleh mikroorganisme seperti Archaebacteria dan bakteri yang tinggal di dasar laut. Contohnya yaitu bakteri belerang Thiobacillus. Nah, nanti selanjutnya akan ditampilkan oleh Bapak Jaki, yaitu mengenai proses siklus Krebs. Sebelum ditampilkan videonya, nanti anak-anak setelah Bapak Jaki tampilkan video itu, nanti kalian di rumah Ibu tugaskan untuk membuat setiap per kelompok ya. Nah, Bapak Jaki dipersilakan untuk menampilkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs. Siklus Krebs yang merupakan tahapan ketiga dari proses respirasi aerob. Nah, siklus Krebs ini ditemukan oleh ilmuwan yang Krebs terdiri dari 8 tahapan. Tahapan yang pertama ada sitrat, kedua ada isositrat, ketiga ada alfa getoglutarat, yang keempat sukinin, yang kelima suksinat, keenam ada pumarat, ketujuh ada malat, dan kedelapan ada oksaloasetat. Nah, mari kita bahas tahapannya satu persatu. Baiklah, tahapan pertama yaitu ada asetil CO2 yang berkaitan dengan oksaloasetat terus membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim sitrat sintase. Kemudian sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Isositrat tersebut diproses menjadi alfa getoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Reaksi ini melepas CO2 dan menghasilkan NADH. Selanjutnya, alfa getoglutarat diubah menjadi suksinil KOA oleh enzim alfa getoglutarat dehidrogenase. Reaksi ini juga melepas CO2 dan menghasilkan NADH. Suksinil KOA tersebut kemudian diproses menjadi suksinat oleh enzim suksinil KOA sintetase. Proses ini menghasilkan GTP yang kemudian dapat diubah menjadi ATP. Setelah itu, suksinat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase dan menghasilkan FADH2. Fumarat tersebut akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Malat kemudian diproses menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Proses ini menghasilkan NADH. Satu molekul asetil KOA yang diproses dalam siklus Krebs dapat menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2, dan 2 CO2. Karena satu molekul glukosa dapat dipecah menjadi 2 asetil KOA, maka satu molekul glukosa dapat menghasilkan 2 ATP. 6
FADH, 2 FADH2, dan 4 CO2 lewat siklus Krebs. Molekul NADH dan FADH2 tersebut nantinya akan menghasilkan proses transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Baiklah, cukup sekian pemaparan tentang siklus Krebs dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah, kalian sudah melihat kan atau menonton proses siklus Krebs yang Ibu jelaskan tadi. Nanti kalian di rumah buat juga ya. Nah, di sini juga Bapak Jaki akan menjelaskan tentang fermentasi alkohol. Nanti tugas kalian juga di rumah membuat atau mempraktekkan fermentasi tersebut ya. Ya, terima kasih Bu Susi. Selanjutnya untuk LKPD yaitu apakah share screen-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah Bapak. Ya, untuk LKPD, tujuan dari LKPD ini itu yang pertama, peserta didik mampu menyusun laporan hasil percobaan sesuai kaidah ilmiah melalui berbagai media tentang fermentasi alkohol secara tertulis dengan jujur terhadap data dan fakta. Yang kedua itu peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil percobaan tentang fermentasi alkohol dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Nah, untuk praktikumnya itu tentang fermentasi alkohol, di mana alat dan bahannya itu berupa satu ada larutan glukosa, yang kedua ada tabung fermentasi 2 buah, yang ketiga ada tabung reaksi 2 buah, yang keempat ada ragi roti, yang kelima ada sumbat gabus berlubang 2 sebanyak 4 buah, yang ketujuh ada termometer, yang kedelapan ada vaselin, yang ke-9 ada larutan PP, dan yang ke-10 ada pipa kaca berbentuk huruf L dan U masing-masing berdua buah. Selanjutnya itu cara kerjanya. Cara kerjanya itu yang pertama, isilah tabung fermentasi pertama dengan larutan glukosa sebanyak 25% sebanyak 50 ml. Lalu yang kedua, tambahkan 2 gram ragi roti. Yang ketiga, isilah tabung reaksi dengan air kapur dan tetesi larutan PP hingga berwarna merah jambu. Yang keempat, susunlah perangkat alat seperti pada gambar di samping. Yang kelima, ulangi langkah-langkah 1, 2, dan 3 tanpa menambahkan ragi roti sebagai contoh. Yang keenam, amati perubahan yang terjadi pada perangkat alat tersebut selama 15 menit. Untuk hasil pengamatannya seperti ini. Jadi kita nanti mengamatinya itu 2 kali percobaan. Yang pertama perangkatnya ditulis gimana. Terus keadaan pada awal percobaannya seperti apa, lalu keadaan setelah 15 menit seperti apa, dan diberi keterangannya. Untuk kelompoknya nanti saya kirim nama-namanya di grup WhatsApp ya. Setelah pembelajaran ini selesai, saya kirim nama-nama kelompoknya. Mungkin saya bisa kembalikan lagi ke Bu Susi. Baik, terima kasih Bapak Jaki. Baik, terima kasih ya adik-adik semua sudah mau hadir dan juga udah
ikut serta dalam pembelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf. Sebelumnya kita akhiri dulu ya pada pelajaran kita hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, Ibu sama Bapak Jaki mohon dimaafin ya. Mari Ibu akhiri materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya adik-adik. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.